Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rapika Siregar, NPM 19140025, Prodi PGSD kelas 5C. Mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar IPSSD. Dosen pengampu Ibu Royhanun Siregar, MPD. Nah, kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Tema 3, subtema 1, muatan IPS kelas 5. Oke, kita mulai pembahasan pada hari ini. Kita akan membahas tentang interaksi manusia. Interaksi manusia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, ada yang tahu apa itu perbedaan antara keduanya? Mari kita simak. Mari kita bahas yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan sosial antar manusia. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial dibagi menjadi, yaitu ada individu dengan individu, artinya yang satu dengan satu orang. Kedua, individu dengan kelompok, artinya satu orang dengan banyak orang. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Terlihat seperti gambar yang di bawah ini adalah contoh individu dengan individu. Yang gambar pertama bertegur sapa, yang kedua berjabat tangan, yang ketiga ibu berbicara dengan anak, yang keempat dokter memeriksa pasien, yang kelima kasir melayani pembeli, yang keenam polisi memberi petunjuk jalan. Itulah dia contoh interaksi sosial antara individu dengan individu, yaitu antara satu dengan yang satunya lagi. Yang kedua, kita akan membahas tentang contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Seperti gambar yang di bawah ini, itu adalah contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang pertama, guru sedang mengajar muridnya. Yang kedua, ustadz sedang ceramah di depan jamaah. Contoh yang ketiga yaitu berpidato di depan khalayak umum. Yang ketiga, kita akan membahas contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Seperti gambar di bawah ini, dua tim bertanding sepak bola. Gambar kedua itu dua tim bermain tarik tambang. Yang ketiga, gambar kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PMR. Yang kedua yaitu interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berbentuk secara alami, seperti sungai, gunung, rawa, merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam, seperti yang terlihat di bawah gambar di bawah ini, yaitu yang gambar pertama, petani menggarap lahan pertaniannya. Yang kedua, nelayan mencari ikan di laut. Gambar yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan.
Yang kelima, penambang belerang di gunung. Itulah dia contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Interaksi sosial di lingkungan pasar. Seperti yang terlihat gambar di bawah ini, pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli. Penjual dapat pemasok barang atau distributor. Penjual dengan penjual dan pembeli dengan pembeli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial, diperlukan rasa toleransi dan tanggung rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Perlunya sikap toleransi dan tenggang rasa. Pengertian toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam bermasyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. About what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes out one more time. Manfaat jika kita memiliki toleransi dan tenggang rasa yaitu kesatuan akan meningkat, aktivitas berjalan lancar, dan kehidupan terasa damai. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini tentang materi IPS telah selesai. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.